Shalom sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan oleh karena berkat-Nya di dalam kehidupan kita di sepanjang hari demi hari. Kita akan memasuki pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ke-12 dengan judul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Dan untuk sahabat petang ini, kita akan awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang sabat yang Tuhan telah anugerahkan. Sukacita, damai, sejahtera, dan berkat rohani melimpah kami rasakan. Kembali kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat. Tuhanlah yang berkati, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran ke-12 Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Untuk sabat petang, marilah kita baca firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 1-11. Ulangan 8 ayat 3, Kisah 10 ayat 34, Galatia 3 ayat 1-14, Kisah 7 ayat 37, dan Ibrani 10 ayat 28-31. Dan sebagai ayat hafalan kita, tertulis dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perjanjian baru dipenuhi dengan perjanjian lama. Artinya, penulis yang diinspirasi dari perjanjian baru mengutip penulis yang diinspirasi dari perjanjian lama sebagai sebuah sumber yang memiliki otoritas. Yesus sendiri berkata, ada tertulis dalam Matius 4:4. Hal itu berarti ada tertulis dalam perjanjian lama dan dia berkata bahwa harus digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49. Kitab suci yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian lama. Dan ketika Yesus bertemu dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, gantinya melakukan sebuah mukjizat untuk menunjukkan siapa dia, Yesus selalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seperti tertulis dalam Lukas 24 ayat 27. Apakah menggunakan kutipan-kutipan perjanjian lama secara langsung ataupun hanya menyinggung atau merujuk pada cerita-cerita ataupun nubuat-nubuatan, penulis perjanjian baru secara tetap menggunakan perjanjian lama untuk menopang bahkan membenarkan klaim mereka. Dan di antara kitab-kitab yang sering dikutip atau dirujuk adalah kitab Ulangan. Bersama juga dengan Mazmur dan Yesaya. Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes, Roma, Galatia, 1 dan 2 Korintus, Ibrani, surat-surat pastoral, dan Wahyu, semuanya merujuk balik ke kitab Ulangan. Pekan ini, kita akan melihat beberapa dari contoh-contoh tersebut dan melihat kebenaran, yaitu kebenaran zaman ini yang kita bisa tarik dari semuanya itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa meluangkan waktu kita belajar sekolah sabat setiap hari. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita bertumbuh dari pelajaran sekolah sabat kita. Mari kita akhiri pelajaran sabat petang ini dengan berdoa. Terpuji Tuhan yang telah memberikan firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami. Kiranya kami juga akan memperkatakan firman-Mu ada tertulis dan kami akan bertumbuh. Terpujilah Tuhan, berkati kami senantiasa di dalam hari-hari bekerja kami. Tuhan melindungi, memberkati dan menyertai kami. Baik dalam pelayanan, pekerjaan, dan anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Menjadi kepujian, hormat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah bersama-sama dengan kita pelajaran hari ini. Kiranya dengan kemurahan Tuhan besok kita kembali akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati.